dan tidak ada limit orang mau berdonasi gitu kan. Bisa ya tadi ya, bisa 5.000, bisa 10.000. Dapatnya dua ya. Pertama, pahala jariah. Gitu ya kan. Dana wakaf yang diamanahkan ke kita itu utuh. Kemudian yang kedua, dia berkontribusi tuh untuk mauquf alaihnya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bangga Wakaf. Ketemu lagi di episode kanal YouTube Bangga Wakaf. Ya, satu platform wadah edukasi wakaf produktif yang akan berbagi informasi buat Sobat Bangga Wakaf semua dan juga berbagi kisah-kisah sukses pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh beragam nazir terpercaya di Indonesia ini ya. Dan kanal YouTube Bangga Wakaf ini adalah hasil inisiasi dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam rangka mendukung perkembangan wakaf di Indonesia. Dan kenapa kanal Bangga Wakaf ini hadir? Semata dalam rangka mendukung penguatan pemahaman, kesadaran dan juga gerak langkah kita membangun wakaf untuk ekonomi nasional yang lebih hebat. Ya, pada intinya wakaf pastinya kan dari umat, ya, oleh umat dan juga seluas-luasnya untuk kemaslahatan umat. Itu makanya saatnya kita bangga wakaf. Begitu. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol dengan sahabat saya bernama Mas Sunarto ya. Saya panggil bisa Mas Narto. Mas Narto adalah Wakaf Innovation Manager dari Nazir Wakaf Yayasan BSM Umat. Assalamualaikum Mas Narto. Waalaikumsalam Mas Uri. Bisa begini kan? Zaman pandemi ya, nggak salaman. Iya, betul. Kan bentar lagi kita salaman, sekarang pas-pasan dulu ya. Karena pandemi lagi naik lagi kita. Iya. Sehat Mas Narto ya? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Makasih banyak Mas sudah hadir di kanal Bangga Wakaf. Sama-sama. Senang ya. Hari ini bisa sharing wakaf. Alhamdulillah. Ya, jadi ini kita ngobrol-ngobrol ringan terkait program-program wakaf yang ada di BSM Umat sebagai Nazir Wakaf. Mungkin boleh profil dulu Mas, kalau Nazir Wakaf BSM Umat ini sejak kapan, kemudian gimana bisa terbentuk misalnya seperti itu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas Urip dan hari ini bisa dapat sharing terkait dengan portofolio program wakaf yang dikelola oleh BSMU. Jadi secara umum BSMU itu per tahun ini itu sudah menginjak usia ke 19 tahun. 19 tahun. Nah, tapi untuk di aspek wakafnya, BSM itu dapat izin dari BWI sebagai pengelola harta benda wakaf itu di tanggal 16 Januari di tahun 2019. Artinya kalau per 2019 sekarang itu kurang lebih 3 tahun lah ya. 3 tahun. Dan wakaf BSMU itu merupakan unit pengelolaan dana wakaf di bawah Yayasan BSMU. Artinya masih BSM itu singkatannya apa sih? Ya, BSM itu adalah Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat. Jadi kalau dulu kan BSMU itu di bawahnya Bank BSM ya. Jadi makanya Bank BSM. BSM sebelum merger Bank Syariah Mandiri. Betul, ya. Bank Syariah Mandiri. Jadi tetap ada singkatan gitu ya, akronim ngambil dari stakeholder utama atau BSM, cuman di ujungnya ada umatnya. Dibangun Sejahtera Mitra Umat. Bangun Sejahtera Mitra Umat. Setelah kan udah merger jadi BSI, akan berubah juga jadi BSI Umat. On progress sih. On progress. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini bisa rilis sih, bisa launching. Namanya masih rahasia. Ya nggak jauh-jauh dari akronimnya BSI sih. Ya. Ada BSI-nya gitu. Gitu ya. Tapi tetap ada ujungnya gitu. Siap. Tapi sementara ini namanya Yayasan BSM. Masih Yayasan BSM. Oke, baik, kita tunggu nanti bocorannya jadi seperti apa nih Yayasan BSM. Mudah-mudahan. Nama barunya ya. Oke. Nah, kalau setelah 3 tahun ini apa aja proyek-proyek wakaf yang sudah banyak dilakukan? Ya, karena memang core bisnis program kita itu tidak jauh-jauh dari mengikuti stakeholder utama kita ya Mas. Jadi terkait dengan program-program di sektor ekonomi, sektor pendidikan, sama di satu lagi itu sektor sosial gitu ya. Jadi semua baik program yang berjalan di BSMU itu baik di aspek pengelolaan menggunakan dana ZIS maupun WAF, semua tidak terlepas dari ekosistem itu.
Nah, kenapa? Karena memang tujuan kami ini supaya mereka itu bisa relate lah ya dengan core bisnis utama stakeholder kami. Ya. Begitu. Nah, 3 tahun selama berjalan Wakaf BSMU ini kita itu ada program unggulan ya, sebutannya kayak program unggulan gitulah ya. Program yang semua kalangan itu bisa mendukung program ini, yaitu program Wakaf Uang Berkah Umat. Nah, sebenarnya adalah mendorong di Indonesia ini untuk bisa apa ya, wakaf itu kan identiknya mahal gitu ya, mahal, besar, harus kaya dulu gitu. Maka ini juga nggak terlepas dari dukungan KNEKS ini gitu ya, karena kan dulu kita ada merencana buat program wakaf uang gitu ya. Tapi qadarullah-nya itu pemerintah meluncing gitu ya, gerakan wakaf gerakan wakaf uang nasional. Iya, gerakan nasional wakaf uang GNWU ya. Nah, sebelum di launching itu kan kita sudah ngomongin program ini. Nah, alhamdulillah dana yang terhimpun itu sudah kurang lebih 1 miliar. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini cukup eksponensial sih menurut kami, dan kalau kami lihat pertumbuhannya cukup baik. Nah, memang karena memang ini adalah wakaf uang, maka kami juga pengembangan programnya itu ke sektor keuangan juga gitu, yaitu ke Sukuk SR15. Kenapa? Karena menjadi concern kami, pertama ini memang bisnis dananya adalah wakaf uang murni, wakaf uang murni. Maka yang kedua, untuk pengembangannya juga kami mencari instrumen keuangan syariah yang relatif aman gitu ya. Pokoknya ini bisa tetap tumbuh lah gitu. Yang kalau bicara resiko sangat kecil resikonya, begitu Mas Urip. Oke. Iya. Sebenarnya mau cek dulu. Selain itu apa lagi? Judul-judul besarnya dulu. Nanti kita balik lagi ke wakaf umat. Ini menarik. Jadi, ini. Sebagai episode pertama. Episode kali ini. Iya. Jadi karena memang kita sektornya ke tadi ya, sektor pendidikan, ekonomi sama sosial, sama satu lagi tadi yang di awal saya sampaikan ada pengembangan wakaf uang di instrumen keuangan syariah, wakaf uang tadi. Kita juga ada program program UMKM berbasis wakaf produktif. UMKM berbasis wakaf produktif. Iya, UMKM berbasis wakaf produktif. Iya. Ini kita juga, jadi kalau mekanisme programnya itu sebelum kita terutama di Direktorat Wakaf ya, untuk investasi atau pembiayaan atau pengembangan dana wakaf ini ke sektor yang saya sampaikan tadi, itu sebelumnya diintervensi dulu oleh teman-teman ZIS gitu ya. Oh, baik. Jadi teman-teman ZIS gitu ya melakukan pendampingan pemberdayaan gitu ya ke daerah yang membutuhkan, khususnya di daerah marginal dan duafa. Yeah. Nah, ketika sudah dibantu, mereka kemudian sudah mentas dalam tanda kutip ya, secara pendampingan juga udah naik kelas gitu ya. Alhamdulillah, karena mereka sudah berzakat sekarang. Kalau dulu sebelum kita intervensi itu mereka mustahik gitu ya. Kalau sekarang sudah menjadi muzaki. Nah, pada saat selesai pendampingan dari teman-teman Jislah gitu ya, maka kita di direktorat ini, khususnya di Direktorat Wakaf, itu intervensi gitu, menggunakan dana wakaf melalui uang. Konsep programnya adalah financing ya, atau pembiayaan menggunakan dana wakaf produktif gitu sih Mas. Oke. Kalau wakaf sosialnya apa ya? Kalau wakaf sosialnya masih masjid. Masih masjid ya. Masih masjid juga ada ya. Masjid, ya. Oke, jadi tetap nggak bisa melepaskan diri ya. Karena itu tadi tuh sosial ya, jadi tetap ada ya. Ada wakaf yang aspek produktifnya, ada juga wakaf sosial. Tapi karena ini kanal wakaf produktif, jadi kita fokus ke wakaf produktif dulu ya. Oke, karena biar kalau wakaf jadi masjid mungkin sudah cukup banyak. Kita sekarang fokus ke literasi wakaf produktif, makanya kanalnya Bangga Wakaf, karena sekarang kita akan dalemin untuk sobat Bangga Wakaf semua yang tertarik dengan wakaf uang berkah umat tadi ya. Nah, di wakaf uang berkah umat itu ceritanya konsepnya jadi mengajak donatur untuk berwakaf. Mulai dari berapa sih? Terserah sih. Oh, terserah. Jadi relatif
nggak ada batasan ya. Nggak ada batasan. Boleh 10.000, boleh 5.000 gitu ya. Karena sesuai dengan kemampuan si wakifnya gitu. Maka sektor ini memang kita tidak apa ya kepada orang yang sudah mapan dulu gitu ya, tapi juga kita menyasar anak-anak milenial sih. Oh gitu ya, oke. Makanya kita nggak duga juga itu, alhamdulillah sekarang programnya baru setahun dan kampanyenya juga sosol ya gitu. Alhamdulillah donasinya udah cukup besar, 1 miliar lebih sih alhamdulillah. Itu apa? Rata-rata ketahuan usia berapa saja wakifnya atau sudah berapa banyak wakif yang terlibat sampai hari ini? Iya, kalau bicara berapa jumlah wakifnya, mungkin kalau di atas, karena datanya bukan di saya sih, karena saya tim program ya yang fokus mengembangkan dana ini. Kurang lebih mungkin? Mungkin kalau dibicara jumlah mungkin ada 300 sampai 500 orang. Sampai 500 orang. Karena memang sasarannya adalah orang yang menggunakan mobil BSI sih. Oh baik. Okay. Oh jadi cara mengedukasi ke wakifnya juga mengarahkannya ke ekosistem stakeholder kita. Nah secara sederhana jadi wakaf uang berkah umat adalah apa? Kalau kita bilang wakaf uang berkah umat atau WUBU ya, wakaf uang berkah umat adalah ya instrumen wakaf uang yang apa namanya, yang pengelolaannya ke instrumen keuangan syariah. Oh baik. Kayak gitu. Dan hasilnya akan disalurkan kepada Mauquf Alai. Ada pilihannya Mauquf Alainya? Iya, jadi selama ini untuk program yang sifatnya sosial ya, selain tadi masjid gitu ya, kita juga ada penyalurannya ke rumah tahfiz. Oh baik. Jadi kita itu ada program rumah tahfiz, Mas Urip. Ini sifatnya adalah blending financing ya, blending menggunakan asetnya aset wakaf, tapi operasionalnya menggunakan dana zakat gitu ya. Tapi mereka tuh orang-orang duafa ya, kita bantu. Maka dari hasil pengelolaan dana wakaf returnnya itu tadi kita salurkan kepada anak-anak duafa yang sekolah di rumah tahfiznya kita. Itu satu. Kemudian yang kedua, selain itu kita juga salurkan kepada program beasiswa. Jadi kita itu di Direktorat ZIS itu ada program namanya SPI, Sekolah Pelajar Indonesia. Ini adalah anak-anak duafa yang dari tingkat SD sampai SMA, tapi mereka secara aspek kapasitas kecerdasan cukup memadai gitu ya. Artinya mereka pintar-pintar tapi keterbatasan ekonomi. Nah ini di samping dibantu menggunakan dana ZIS gitu ya, kita juga di pengelolaan aset wakaf ini ada andil di sana. Kontribusi melalui dana yang kita kembangkan dari wakaf tadi, Mas. Gitu. Oke. Baik, jadi di konteks wakaf ini ada program sosial yang juga dibangun dengan aset wakaf. Jadi asetnya wakaf, terus danaannya dari ZIS. Tapi juga ada sifatnya produktif, dan produktif ini imbal hasilnya pun juga sebagian untuk mendukung program tersebut. Jadi ekosistem ZIS-swapnya itu berjalan sih. Iya, betul. Oke, baik. Nah, berarti pilihannya tahfiz dan beasiswa. Nah, untuk penyalurannya. Berarti wakif ketika berakad bisa memilih tadi. Iya, jadi karena memang kita juga untuk model kampanyenya sebenarnya kita yang menyebutkan si program Mauquf Alainya, tapi karena untuk kampanyenya itu umum, jadi tidak ada pilihan di sana. Jadi kemaslahatan umat aja. Jadi yang intinya adalah dana yang diamanahkan melalui BSM umat kita kembangkan, kemudian kita salurkan aja kepada Mauquf Alai, tidak terikat kepada keinginan si wakif ya. Gitu. Jadi pelaporannya sesuai dengan kebijakan peruntukannya. Betul. Nah, pertanyaannya kemudian setelah terkumpul dia diinvestasikan di sukuk SR 15. Betul. Nah, ini ceritanya gimana, Mas? Kita fokusnya kenapa ke sukuk kritikal gitu ya? Iya. Jadi awalnya WUBU ini kan didesain untuk ke investasi, mandiri investasi. Pada saat itu kan memang kita ada rencana untuk tripartite antara sebelum merger sekarang ya BSM dengan beberapa bank,
yang sekarang jadi BSI, dulu masih BSM, BSM Umat, dan Mandiri Investasi. Sebenarnya tujuannya adalah menghimpun dana wakaf uang, kemudian diinvestasikan ke Mandiri Investasi, ya, Mandiri Investasi. Kemudian eh, cuman kalau masuk ke sistem itu harus ada nominal tertentu. Yeah. Nah, sementara dana yang udah terhimpun ini kan harus segera dikembangkan gitu ya. Nah, sehingga kami berpikir kayaknya mencari ini instrumen keuangan syariah yang segera bisa dikembangin nih gitu. Nah, kemudian kami mencarilah beberapa alternatif, ada deposito gitu ya, ada sukuk, kemudian ada beberapa lah reksadana gitu. Setelah diskusi panjang di internal, kayaknya sukuk nih bisa berjalan meskipun dananya nggak harus sekian tertentu gitu ya, limit tertentu. Jadi waktu itu dananya baru terhimpun kurang lebih 700-an ya, 700. Tapi sekarang alhamdulillah udah 1 lebih. Nah, itu kita kembangkan dulu gitu. Yang penting amanah dari si wakif ini segera kita optimalkan gitu. Itu tujuan pertama. Tapi kemudian kita berpikir supaya dari mauquf alaihnya juga bisa dirasakan langsung nih sama mauquf alaih gitu. Oke. Itu sih, Mas. Pada akhirnya kan sukuk itu investasi yang memberikan imbal hasil bulanan ya. Betul. Itu yang benar akan bulanan disalurkan atau akan dikumpulin dulu? Enggak. Jadi sekarang ini kita dikumpulin dulu. Jadi setiap bulan masuk gitu ya, kita bisa melihat per tiap bulan gitu ya, kita Nah, nanti untuk penyaluran ke mauquf alaihnya per 6 bulan atau per tahun gitu. Tapi kita sekarang ini karena harus membentuk portofolio per 6 bulan sih. Per 6 bulan. 6 bulan disalurkan. Oke. Ada nominal yang sudah tercatat berapa hasilnya? Saya nggak ngecek juga ya. Iya. Mungkin estimasi kira-kira? Mungkin kalau estimasi karena masih baru juga ya pengembangannya, mungkin sekitar 300-500 kayaknya ya. 500 apa nih? 500.000 kan. Oh iya, karena masih kecil kan. Kecil ya. 300-500. Imbal hasil dari sukuk berapa kemarin, Mas? Kita dapatnya itu yang 5%. Oh, 5%. 5%. Oke, berarti kalau 1 miliar ya sekitar 225 juta ya. Kurang lebih lah. 25 juta ya. Per tahun ya. Per tahun. Tapi kan pokoknya aman. Iya, alhamdulillah. Kan pokoknya aman. Karena pada akhirnya itu ya, dalam konteks wakaf uang perlu memastikan pokoknya aman itu. Iya. Ya, memang setahu saya juga kan kalau sukuk itu dijamin oleh negara. Baik pokoknya maupun imbal hasilnya. Ya kalau bicara resiko sangat minim lah ya. Sangat minim. Ya, betul. Nah, kalau secara point of view dari rekan-rekan BSMU ya, melihat mungkin pertumbuhan kepercayaan dalam konteks wakaf uang berkah umat ini, terus kemudian proses pengelolaannya, kira-kira prediksi kedepannya akan seperti apa nih model wakaf uang berkah umat ini? Iya, kalau melihat dari tren ya, di cross check dari teman-teman penghimpunan gitu ya, dari teman-teman fundraising, secara penghimpunan ini cukup eksponensial karena kita nggak ngeduga juga kan, sosok lah secara campaign, secara komunikasi, karena program-programnya BSMU itu kan banyak banget gitu ya, bukan hanya di wakaf, tapi yang teman-teman kelola di aspek fundraising ini juga G-Swap ya. Nah, tapi di luar dugaan bahwa pertumbuhannya cukup besar gitu. Jadi melihat kalau ini nanti lebih dimasifkan gitu ya, kami optimis sih ini akan lebih besar lagi donasinya gitu. Karena untuk orang yang berkontribusi di program wakaf uang berkah umat ini sangat mudah, Mas. Dan tidak ada limit orang mau berdonasi gitu kan. Bisa bisa 5.000, bisa 10.000, bahkan orang sekolah atau anak-anak sekolah, anak-anak kuliah gitu ya, yang bahasanya yang belum ada penghasilan tetap secara pekerjaan, tapi dia juga bisa kontribusi gitu. Kan dapatnya 2 ya. Pertama, pahala jariah, gitu ya kan. Dana wakaf yang diamanahkan ke kita itu utuh. Kemudian yang kedua, dia berkontribusi itu untuk mauquf alaihnya gitu ya. Dan secara keuntungan
dunia akhirat dapat lah. Nah, Kurang lebih begitu, insya Allah. ini kalau gulung terus Iya. jadi BPKH kedua dong. Berat ya BPKH kedua. Iya, iya. Loh, BPKH kan begitu ya. Iya, iya. Dia mengelola dana untuk membantu para jemaah haji berangkat Iya, gitu. iya. Nah, kalau ini wakaf uang berkah umat Iya. mengelola dana untuk kemudian disalurkan kepada mauquf Mauquf alaih alaih. gitu ya. Oke, nah dalam konteks hari ini yang dalam waktu dekat kira-kira akan berapa banyak penerima manfaat? Target kita di tahun ini itu mauquf alaihnya itu 300 sampai 400 orang ya. Ya. Harapannya itu bisa terrealisasi lah. Makanya kami juga mendorong kepada kami sendiri ya di internal BSMU maupun stakeholder utama kami gitu ya. Ini campaign ini supaya tetap lebih masif gitu ya, supaya dukungan masyarakat juga bisa lebih banyak gitu, sehingga dana yang bisa kita alokasikan dari bagi hasil dari sukuk ini itu bisa lebih banyak yang dirasakan oleh si mauquf alaihnya gitu sih Mas. Nah tergantung ya, kalau misalkan dananya nggak terlalu banyak juga yang kita alokasikan ya maka semakin kecil gitu ya. Tapi masih ada waktu sampai akhir tahun gitu. Supaya donasinya juga tetap banyak gitu ya, dana wakafnya, sehingga penerima manfaatnya bisa lebih banyak sih Mas. Ya emang kalau 5% maka setahun kan 1 miliar ya, 50 jutaan. Iya. Berarti sebulan ya 4 jutaan gitu ya. Alhamdulillah lah. Ya tapi relatif kan bisa fokus ke yang lain ya. Karena ini prosesnya tinggal Pasif lah ya. tempatkan dan kemudian karena pada akhirnya yang penting pokoknya aman. Kalau deposito kan maksimal 2 miliar ya. Setelah itu tidak dijamin oleh LPS. Iya, betul. Kalau banknya kolaps baru gitu ya. Iya. Dijamin LPS. Tapi Dan bagi hasilnya kecil Mas. oh iya. Kita kan berpikir gitunya juga. Terbatas kan kalau. Mungkin kalau udah kayak 150 miliar ke 150 triliun ke BPKH itu udah bukan campur. Campur-campur. Iya betul. Oke, baik. Nah, dengan konteks wakaf uang berkah umat ini ya, dengan pengalaman hari ini, konsep produknya, cara ngelolanya, kemudian rencana penyalurannya, kira-kira buat nazir lain kalau mau menggunakan ibaratnya tertarik juga dengan program ini, kira-kira akan seperti apa ya? Iya. Kekuatannya gitu, hal-hal yang perlu diperhatikan apa aja kira-kira? Ya, jadi sebenarnya program ini kan pertama ya, ini program yang sudah secara regulasi pemerintah kan sudah launching gitu ya, Gerakan Nasional Wakaf Uang gitu ya. Artinya semua nazir ya kita sama-sama yuk kita gaungkan wakaf uang ini bisa lebih masif gitu di publik. Kalau bicara resiko, nggak ada resiko menurut saya. Tinggal bagaimana kita pemilihan instrumen keuangannya ini yang memberikan dividen cukup kompetitif lah ya, bicara kok bagi hasil gitu, sehingga ini bisa disalurkan kepada mauquf alaihnya juga lebih banyak gitu. Nah, menurut saya ini semua nazir yang ada di Indonesia juga bisa melakukan itu gitu ya. Tinggal bagaimana pengelolaannya aja sih gitu. Karena ya sesimpel itu sih, orang mau berdonasi cukup kecil bisa gitu ya, dan tidak ada resikonya juga gitu, dan ini bisa dirasakan langsung kepada mauquf alaihnya. Kekuatannya menurut saya itu sih Mas. Oke. Ya. Salah satunya ya kita mendukung program pemerintah nih dari GNWU ya, Gerakan Nasional Wakaf. Baik. Ya, ya memang pada akhirnya untuk untuk kasus ini wakaf berkah umat ini relatif program yang simple, mudah, pengelolaannya juga zero risk gitu ya. Jadi bisa lebih fokus pada edukasi saja dan mengajaknya. Betul. Oke, karena sifatnya relatif seperti deposito, bukan deposito. Begitu ya. Karena imbal hasilnya lebih besar dan kemudian dijamin pemerintah walaupun di atas 2 miliar gitu ya. Oke, dan kalau ada yang pengen ikut wakaf uang berkah umat? Ya, caranya? Jadi buat hubungi kami. Iya. Jadi buat Bangga Wakaf. Iya, ya. Sobat Bangga Wakaf ya. Oke, sobat Bangga Wakaf yang hari ini melihat acara kita gitu ya. Yang mau berkontribusi cukup mudah. Silakan klik di BSI Mobile gitu ya. Ada
klik wakaf, kemudian pilih nazir, Hmm. wakaf BSM Umat, masuk ke BSM Umat, kemudian masuk di program wakaf uang. Nanti di situ ada pilihan program wakaf uang berkah umat. Tuh. Ya. Tinggal klik, masukkan Klik ya. klik gitu ya. Masukkan donasinya, Iya, iya, selesai. iya, betul. Ya. Alhamdulillah mudah, simple, berkah insya Allah. Masya. Iya, jadi cuma klik Iya. doang dapat amal jariah. Iya, Iya. dapat amal jariah. Iya. Insya Allah berkah dunia. Iya. Dan saya yakin kalau untuk amal jariah walaupun kecil, dia kayak sholat berjamaah kan ya. Iya, betul. Jadi 1 + 1 = 27. Iya. Jadi walaupun kita cuma 10.000 sehari, Kalau kan sebulan 300.000, setahun 3 Iya, juta. betul. Tapi ketika digabung jadi 1 miliar, insya Allah berkahnya Nampaknya berkah 1 miliar, betul. bukan berkah sesuai dengan kontribusi Kita udah kita. silas. Betul. Setuju ya? Iya, setuju. Iya, setuju. Oke, nah ini yang pertama ya, Iya. kita break dulu Iya, untuk episode ini, Siap. Mas Narto. Nanti lanjut lagi untuk Iya. yang agak beratan sedikit ya. Iya nih. Wakaf uang berbasis pembiayaan UMKM berbasis wakaf produktif ya. Tapi sobat Bangga Wakaf nggak di episode ini, nanti di episode yang berikutnya. Ya, jangan lupa subscribe, boleh like juga, boleh unlike juga kalau misalnya mau. Tapi jangan ya. Kalau bisa sih like dan kemudian komen kalau ada hal yang menarik dari episode kali ini. Semoga bisa cukup menginspirasi dan jika kita sama-sama bisa mensiarkan atau mungkin menyemangati wakaf sebagai kebaikan umat dari umat untuk umat. Oleh umat juga karena iya betul. Walaupun kita mendukung GNWU tapi pemerintah tidak mengelola wakaf katanya Iya. segitu. Titipan pesan sponsor dari KNX. Pemerintah tidak mengelola wakaf itu oleh umat dari umat untuk umat. Iya gitu. Jadi wakaf uang berkah umat tadi untuk keberkahan umat. Keberkahan. Iya. Baik, sip. Itu dia. Saatnya kita bangga wakaf. Ya, sementara kita sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.